Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Sekelompok Remaja yang Menemukan Sebuah Warung Misterius. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Dalam cerita ini, kita akan mengikuti petualangan sekelompok remaja yang menemukan sebuah warung kecil yang terletak di pinggiran hutan di suatu desa terpencil di Indonesia. Warung itu terlihat seperti warung biasa pada pandangan pertama, tetapi ternyata menyimpan misteri yang menakjubkan di dalamnya. Salah satu remaja, seorang anak laki-laki bernama Dito, pertama kali menemukan warung itu ketika dia tersesat di hutan saat sedang mencari kayu untuk perapian. Saat dia memasuki warung, dia merasa seolah-olah memasuki dimensi lain. Di dalamnya, dia bertemu dengan pemilik warung, seorang tua yang bijaksana dan ramah, yang dikenal sebagai Pak Tua. Pak Tua menjelaskan bahwa warungnya adalah tempat di mana orang dapat menemukan barang-barang yang tidak biasa, seperti barang antik, ramuan ajaib, dan bahkan buku-buku kuno yang menyimpan rahasia kuno. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk setiap barang yang diambil dari warung tersebut, sebuah harga yang tidak selalu dalam bentuk uang. Dito dan teman-temannya awalnya terpesona oleh keajaiban warung tersebut, mulai menjelajahi rak-rak penuh barang-barang unik. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kekuatan warung itu bisa menjadi berbahaya. Beberapa barang memiliki efek samping yang mengerikan, dan ada kekuatan gelap yang mengintai di balik tirai-tirai yang menjaga warung itu. Ketika salah satu dari teman Dito terjebak dalam buku kuno yang memunculkan monster legenda, Dito dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus menghentikan kekuatan gelap di dalam warung sebelum terlambat. Dengan bantuan Pak Tua, mereka memulai perjalanan yang penuh petualangan dan bahaya untuk menaklukkan kekuatan jahat di balik warung misterius itu sendiri. Dengan keberanian, persahabatan, dan tekad mereka, Dito dan teman-temannya berhasil mengatasi segala rintangan dan mengungkap rahasia di balik warung itu. Warung misterius akhirnya ditutup untuk selamanya, tetapi petualangan yang mereka alami akan selalu membekas dalam ingatan mereka, mengajarkan mereka tentang kekuatan persahabatan dan keberanian dalam menghadapi kegelapan. Setelah pengalaman yang menggetarkan di warung misterius, Dito dan teman-temannya, yaitu Maya, Rizky, dan Lina, berusaha kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan mencoba melupakan kejadian yang luar biasa itu. Namun, misteri yang terungkap di warung tersebut terus menghantui pikiran mereka. Dito, yang paling terobsesi dengan apa yang terjadi di warung, mulai melakukan penyelidikan sendiri. Dia menyusun daftar pertanyaan dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Pak Tua dan sejarah warung itu. Sementara itu, teman-temannya, meskipun masih terkesan dengan apa yang mereka alami, lebih memilih untuk menjauh dari semua itu. Namun, ketika berita tentang kepergian Pak Tua tiba-tiba menyebar, ketertarikan Dito semakin berkobar. Dia merasa bahwa Pak Tua mungkin meninggalkan petunjuk tentang rahasia warung di belakangnya. Dengan tekad yang kuat, Dito memutuskan untuk kembali ke warung itu sendirian. Ketika Dito tiba di warung, dia menemukan bahwa itu sepenuhnya kosong. Rak-rak yang sebelumnya dipenuhi dengan barang-barang misterius sekarang terlihat kosong dan terabaikan. Namun, di sudut warung, Dito menemukan buku catatan tua yang tersembunyi di balik tumpukan debu. Dengan hati-hati, Dito membuka buku catatan itu dan mulai membacanya. Di dalamnya, dia menemukan catatan-catatan yang ditulis oleh Pak Tua selama bertahun-tahun. Catatan-catatan itu berisi pengalaman-pengalaman Pak Tua dalam menjalankan warung itu dan pengetahuan tentang kekuatan magis yang tersembunyi di dalamnya. Saat Dito tenggelam dalam membaca catatan tersebut, dia mendengar suara aneh yang datang dari luar warung. Ketika dia keluar untuk menyelidiki, dia menemukan dirinya dihadapkan pada sosok yang gelap dan misterius, yang mengaku sebagai penjaga rahasia warung itu. Dengan penuh ketegangan, Dito menyadari bahwa perjalanan petualangannya di warung misterius masih belum berakhir, dan kali ini dia harus menghadapi bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya.
Di bab ketiga, ketegangan semakin memuncak saat Dito berhadapan dengan penjaga rahasia warung yang misterius. Penjaga itu mengungkapkan bahwa warung tersebut adalah bagian dari warisan kuno yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh Dito. Penjaga itu memberitahu Dito bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki potensi untuk mengungkap rahasia sejati di balik warung tersebut. Namun, untuk melakukannya, dia harus melewati serangkaian ujian yang berbahaya dan mengungkap kekuatan tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dengan hati-hati, Dito setuju untuk menerima tantangan itu. Penjaga itu membimbingnya melalui serangkaian ujian yang memerlukan keberanian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Setiap ujian membawa Dito lebih dalam ke dalam misteri warung, mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar. Selama perjalanannya, Dito menyadari bahwa warung tersebut bukan hanya tempat untuk barang-barang ajaib, tetapi juga sebuah titik pusat untuk kekuatan yang jauh lebih besar, yang bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Dia juga mulai memahami bahwa pertemuan mereka dengan Paktua dan petualangan sebelumnya bukanlah kebetulan belaka, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar yang melibatkan mereka semua. Saat Dito menghadapi ujian terakhirnya, dia menyadari bahwa kebenaran sejati tentang warung tersebut tidak hanya mengubahnya, tetapi juga akan mempengaruhi dunia di sekitarnya. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari teman-temannya, Dito berhasil melewati ujian terakhirnya dan mencapai puncak kebenaran. Di puncak itu, dia menemukan bahwa rahasia sejati dari warung misterius adalah kekuatan untuk mengubah takdir, baik bagi individu maupun dunia. Dengan pengetahuan baru yang dimilikinya, Dito bersumpah untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana dan untuk kebaikan semua orang. Dengan demikian, petualangan Dito di warung misterius tidak hanya mengubahnya secara pribadi, tetapi juga membuka jalan untuk masa depan yang penuh dengan keajaiban dan kemungkinan baru yang menunggu untuk dijelajahi. Setelah mengungkap rahasia sejati dari warung misterius, Dito dan teman-temannya memulai perjalanan baru dalam menjelajahi kekuatan yang mereka temui. Namun, mereka menyadari bahwa dengan kekuatan itu juga datang tanggung jawab besar. Dengan tekad yang kuat untuk menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, Dito dan teman-temannya memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut penjaga keharmonisan. Misi mereka adalah menjaga keseimbangan antara kekuatan magis dan dunia manusia, serta melindungi orang-orang dari kejahatan yang mungkin timbul dari penggunaan kekuatan itu dengan cara yang salah. Seiring berjalannya waktu, penjaga keharmonisan menjadi semakin dikenal di kalangan masyarakat, dan mereka menerima banyak permintaan bantuan dari mereka yang membutuhkan. Dengan bantuan Paktua yang ternyata masih memantau mereka dari kejauhan, mereka belajar menguasai kekuatan mereka dan menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh untuk membantu orang lain. Dalam konfrontasi yang memuncak antara penjaga keharmonisan dan pengikut kegelapan, Dito dan teman-temannya diuji sampai batas kemampuan mereka. Namun, dengan tekad yang kuat dan kerja sama tim yang solid, mereka berhasil mengalahkan pengikut kegelapan dan mengembalikan kedamaian ke dunia mereka. Dito dan teman-temannya telah menjalani serangkaian petualangan yang menegangkan sebagai penjaga keharmonisan. Namun, ketika semuanya mulai tampak tenang, sebuah ancaman baru muncul yang menguji kesetiaan dan keberanian mereka. Sebuah kekuatan gelap yang lama tertidur telah bangkit kembali, membawa ancaman besar bagi kedamaian yang telah mereka perjuangkan. Dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya, Dito dan teman-temannya menyadari bahwa mereka memerlukan bantuan tambahan untuk menghadapi ancaman ini. Dengan tekad yang kuat, mereka memutuskan untuk mencari sekutu baru di antara orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kekuatan yang diperlukan untuk melawan kekuatan gelap tersebut. Mereka melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil dan bertemu dengan berbagai macam karakter. Mulai dari ahli sihir tua hingga pemburu barang antik yang berpengalaman. Di sepanjang perjalanan mereka, Dito dan teman-temannya menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Tetapi mereka juga menemukan kekuatan dan kebijaksanaan baru dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi juga dari keberanian, persahabatan, dan tekad yang kuat untuk melawan kejahatan. Akhirnya, setelah mengumpulkan sekutu mereka
dan merencanakan strategi mereka, Dito dan teman-temannya bersiap untuk menghadapi kekuatan gelap dalam pertempuran epik yang akan menentukan nasib dunia mereka. Dengan harapan yang tinggi dan hati yang penuh semangat, mereka melangkah maju untuk menghadapi takdir mereka dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan demikian, petualangan Dito dan teman-temannya sebagai penjaga keharmonisan berakhir, tetapi cerita mereka akan selalu hidup dalam ingatan orang-orang yang mereka bantu dan perlindungi. Mereka adalah pahlawan yang tak terlupakan, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin datang demi kebaikan semua orang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.